Perkenalkan, nama saya Natasha Kaldri dari Prodi Akuntansi Blended Plus. Di sini saya mau ngejelasin buat sesi 7. Di sini ada dua bagian soal, ada soal esai sama soal studi kasus. Di sini tentang pasar faktor produksi. Buat itu saya bakal ngejelasin dulu buat model soal esainya. Di sini buat model soal esai, jawaban nomor satunya itu jelaskan peran kewirausahaan dalam pasar faktor produksi dan bagaimana pengusaha dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Buat nomor satunya, dan di sini yang jadi pertanyaan itu peran kewirausahaan dalam faktor produksi, terus juga bagaimana pengusahanya itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Sini, kewirausahaan itu berperannya penting dalam pasar faktor produksi dengan mengombinasikan dan mengelola faktor-faktornya seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Itu bisa menciptakan barang dan jasa baru. Terus juga kewirausahaan juga bertindak sebagai faktor produksi keempat, itu setelah tanah, tenaga kerja, sama modal. Terus juga pembeli input utama. Ya, pengusaha atau kewirausahaan itu pihak yang meminta atau membeli faktor-faktor produksi tenaga kerja, bahan baku, modal di pasar. Faktor untuk menjalani itu adalah faktor untuk menjalani usahanya. Terus ada pengombinasi sumber daya, itu peran kuncinya itu mengombinasi tanah, tenaga kerja, dan modal secara efisiensi, itu buat menciptakan barang jasa yang memiliki nilai jual. Terus juga ada pencipta permintaan turunan, itu kegiatan kewirausahaan buat menciptakan permintaan turunan atau biasa disebut derived demand. Terus itu terhadap faktor produksi. Jika perusahaan mendirikan pabrik, maka permintaan terhadap buruh, lahan, dan mesin akan tercipta. Itu makanya dibilang pencipta permintaan turunan, karena permintaan itu jadinya turun kan dari buruh, terus lahan, mesin buat menciptanya. Terus juga pengambil resiko dan inovator. Kewirausahaan itu mengambil resiko finansial dan operasional. Imbalan atas faktor produksi kewirausahaan ini itu adalah laba. Mereka harus berinovasi untuk mencari cara baru yang produktif. Terus pengaruh terhadap ekonomi, apa sih pertumbuhan ekonomi? Nah, pengaruhnya itu bisa menciptakan lapangan kerja atau bisnis baru yang didirikan oleh pengusaha secara langsung. Terus juga kan menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan berdampak peningkatan pendapatan buat masyarakat. Terus juga ada pendorong inovasi dan efisiensi. Jadi maksudnya itu pengusaha memperkenalkan teknologi baru dan metode produksi yang lebih efisien. Hal ini meningkatkan produktivitas nasional dan merupakan inti dari pertumbuhan PDB. Terus juga ada peningkatan pendapatan nasional, dalam kurungnya itu PDB, melalui peningkatan produksi dan penciptaan nilai tambah. Aktivitas kewirausahaan secara langsung meningkatkan produksi domestik bruto atau PDB negara. Nah, juga ada pajak dan pendapatan negara. Bisnis yang berkembang itu membayar pajak. Misalnya kayak
pajak penghasil atau PPN. Biasanya PPN itu kita bisa sering temuin tuh di supermarket ya, biasanya suka ada tuh PPN. Terus yang menjadi sumber pendapatan vita bagi pemerintah itu untuk mendanai infrastruktur atau layanan publik. Jadi tuh kita bayar pajak tuh buat itu guys, buat pendapatan vita bagi pemerintah itu mendanai infrastruktur atau layanan publik. Infrastruktur yang ada di kota-kota itu biasanya dari uang pajak. Terus peningkatan persaingan itu maksudnya pengusaha baru mendorong persaingan sehat yang menghasilkan kualitas produknya jadi lebih baik, jadi harga lebih efisien bagi konsumen. Terus buat nomor 2-nya di sini disuruh diskusiin bagaimana perubahan dalam permintaan tenaga kerja dapat pengaruhi pasar faktor produksi. Nah, terus juga begitu sebaliknya, bagaimana faktor produksi dapat pengaruhi tingkat pengangguran. Jadi maksudnya gini, banyak perusahaan itu butuh tenaga kerja karena ekonomi lagi naik, maka permintaan tenaga kerja juga kan jadi otomatis naik. Nah, gaji juga ikut naik. Tapi kalau permintaannya turun, misalnya karena teknologi yang ngeganti manusia kayak misalnya AI gitu contohnya, maka upahnya juga bisa turun dan pengangguran juga bisa naik. Nah, sebaliknya kondisi di pasar faktor produksi juga bisa ngaruh ke tingkat pengangguran. Kalau upahnya terlalu tinggi atau aturan kerjanya terlalu ketat, perusahaan bisa mengurangi karyawannya buat biayanya lebih hemat. Nah, tapi kalau tenaga kerjanya fleksibel dan banyak pelatihan kerja, pengangguran bisa berkurang karena orang lebih mudah buat diserap gitu sama kerjaannya. Kayak gitu guys. Buat nomor 3-nya itu disuruh analisis dampak kebijakan pemerintah terhadap pasar faktor produksi, terutama dalam hal perlindungan tenaga kerja dan regulasi industri. Terus juga disuruh kasih contohnya yang konkret. Jadi kebijakan pemerintah itu punya pengaruh besar gitu ke pasar. Nah, terutama pasar faktor produksi. Nah, khususnya di bagian tenaga kerja dan industri. Misalnya aturan tentang upah minimum, jam kerja, dan keselamatan kerja itu bisa bikin pekerja lebih terlindungi dan kesejahteraan mereka juga bisa meningkat. Tapi di sisi lain, itu kebijakan itu juga bisa bikin biaya produksi perusahaan tuh jadi naik, terutama buat usaha kecil. Nah, contohnya waktu pemerintah naikin UMR, nah pekerja jelas itu diuntungin kan karena pendapatannya naik. Tapi kan sebagian perusahaan kecil itu jadi ngurangin karyawannya atau otomatis produksi buat atau otomatis produksi buat produksinya itu jadi lebih hemat biaya gitu. Jadi efeknya itu bisa positif buat pekerja tapi berat buat pengusaha kayak gitu. Terus sekarang kita mau bahas soal buat model soal studi kasus, tapi masih tetap pada pasar faktor produksi. Di sini buat nomor 1-nya, studi kasusnya itu sebuah perusahaan manufaktur itu di Indonesia menghadapi kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja keterampilan. Nah, disuruh diskusiin tuh bagaimana masalah ini dapat mempengaruhi produksi perusahaan. Terus juga langkah apa aja yang bisa diambil untuk menarik tenaga kerja itu terampil. Nah, kesulitan merekrut tenaga kerja terampil secara langsung itu menurunkan efisiensi dan kualitas produksi. Jadi maksudnya maksudnya itu kayak kita merekrut tenaga kerja yang terampil secara langsung itu bisa nurunin efisiensi dan kualitas dari produknya. Nah, di sini ada beberapa
yaitu produktivitas dan kualitas menurun. Misalnya pekerja yang kurang ahli itu memerlukan waktunya, buat yang pekerja yang kurang ahli itu memerlukan waktu yang lebih lama, menyebabkan penundaan produksi dan peningkatan signifikan pada produksi. Cacat ini membuang bahan baku dan waktu. Nah, makanya sekarang banyak pekerjaan itu yang nyarinya tuh yang bisa semua. Sebenarnya pakai kayak gitu karena perusahaan mau lebih diuntungkan. Nah, terus juga buat biaya operasionalnya tuh jadi meningkat. Perusahaan itu harus mengeluarkan biaya besar untuk program pelatihan atau pelatihan awal bagi karyawan baru. Selain itu, upaya mempertahankan pekerja terampil yang tersiksa itu memaksa perubahan, menaikkan upah dan kompetitif yang tinggi. Makanya mungkin banyak kayak kalian nemuin job desk itu yang harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa ini, sementara dia juga sendiri nggak ngasih pelatihan kayak gitu kan. Kayaknya cuma nyari karyawan aja yang serba bisa, sementara dia sendiri nggak ngasih pelatihan kayak gitu loh. Jadi perusahaan itu maunya ya yang bisa semua. Terus juga hambatan inovasi, perusahaan akan kesulitan mengadopsi teknologi baru, misalnya otomatis atau AI, karena tidak memiliki personal keahlian digital dan teknis yang memadai untuk mengoperasikan meliharakan teknik canggih. Terus juga langkah-langkah buat menarik tenaga kerja yang terampil itu, perusahaan perlu menggabungkan strategi tarik eksternal dan pengembangan internal. Nah, seperti kemitraan pendidikan industri. Nah, misalnya membangun kolaborasi erat dengan SMK dan politeknik setempat untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan menyediakan program magang intensif dengan jaminan penawaran kerja. Terus juga kompensasi dan lingkungan kerja. Itu menawarkan paket kompensasi, gaji, dan tunjangan yang jauh lebih kompetitif daripada rata-rata pasar. Selain itu, perusahaan harus memproduksikan citra industri yang modern, aman, dan menawarkan jenjang karir yang lebih jelas. Nah, terus pengembangan internalnya itu berinvestasi pada program pelatihan dan sertifikat internal, itu buat meningkatkan keterampilan atau upskilling karyawan yang sudah ada, itu merubah pekerja non terampil menjadi ahli kayak gitu. Terus buat nomor 2 ini masih studi kasus, itu misalnya daerah kaya akan sumber daya alam itu mengalami peningkatan investasi. Analisis bagaimana peningkatan ini dapat mempengaruhi pasar, faktor produksi di daerah tersebut, sertakan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Nah, investasi besar-besaran ini itu mengubah keseimbangan pasar di pasar faktor produksi, tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan di daerah tersebut. Tenaga kerja atau SDM itu apa yang terjadi kalau misal proyek besar membutuhkan banyak pekerja, mulai dari buruh, konstruksi, operator mesin, hingga teknisi ahli. Ini bisa menciptakan lonjakan permintaan yang sangat tinggi untuk tenaga kerja. Dampaknya itu karena permintaan naik tetapi jumlah pekerja lokal yang terampilnya itu terbatas, maka upah gaji pekerja itu akan naiknya tajam, terutama untuk posisi spesialis. Hal ini juga menarik pekerja di luar daerah. Terus buat tanah atau lahannya itu, apa yang terjadi? Perusahaan memerlukan lahan yang luas buat pabrik, gudang, dan juga infrastruktur pendukung seperti jalanan, perumahan pekerja. Nah, ini bisa menciptakan permintaan mendesak terhadap tanah. Dampaknya karena permintaan tanahnya meningkatnya drastis, harga jual dan harga sewa juga bisa melonjak. Ini bisa menguntungkan bagi pemilik tanah, tetapi juga memicu spekulasi dan sengketa tanah.
Terus buat kewirausahaan itu apa yang terjadi? Adanya proyek besar ini bisa menciptakan banyaknya peluang bisnis di sekitarnya, seperti catering, penginapan, transportasi, toko-toko kecil. Itu juga buat melayani para pekerja proyek. Nah, dampaknya ini bisa memicu wirausahaan lokal, di mana laba mereka meningkat pesat karena tingginya permintaan dari proyek investasi. Dampaknya bagi masyarakat itu, peningkatan investasi ini membawa dampak baik dan dampak buruk bagi daerah asli tersebut. Buat dampak positifnya apa aja sih kan? Nah, buat dampak positifnya itu meningkatkan kesejahteraan. Jadi munculnya kan lapangan baru, buat mengurangi pengangguran tuh secara langsung, meningkatkan pendapatan buat keluarga atau rumah tangga. Terus masyarakat jadi lebih banyak memiliki uang buat dibelanjakan. Terus juga pembangunan infrastruktur, perusahaan itu sering bangun dan memperbaiki fasilitas seperti jalanan, listrik, dan juga air. Pada akhirnya juga dapat digunakan dan dinikmati buat masyarakat lokal. Terus juga peluang bisnis. Wirausahaan lokal itu lebih cerdas karena mendapatkan kesempatan buat ngembangin usahanya di sektor jasa dan logistik. Mereka meraih untungan dari ekonomi yang besar, aktivitas ekonomi yang besar. Buat dampak negatifnya itu ada tantangan dan resikonya juga ya. Jadi inflasi lokal itu masuknya banyak uang dan pekerja dari luar itu menyebabkan harga-harga dan kebutuhan sehari-hari kayak makanan, biaya sewa, rumah gitu itu ikutan naik secara drastis. Kenaikan harga ini memberatkan masyarakat lokal juga, terutama tidak terlibat langsung dalam proyek dan penghasilan juga masih rendah. Terus juga kesenjangan sosial. Jadi sebagian posisi manajerial atau teknisi yang bergaji tinggi diisi oleh pekerja pendatang karena masyarakat tidak memiliki keterampilan yang memadai. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan di kalangan penduduk asli. Terus juga risiko lingkungan dan sosial. Kegiatan eksploitasi sumber daya berpotensi juga menyebabkan kerusakan lingkungan kayak polusi air, udara, dan juga hutan. Selain itu, persaingan dalam peroleh lahan yang harganya melonjak dapat memicu konflik penggusuran dan sengketa hak milik. Yaitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang berbelit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.